Sayyidina Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amma ba'du. Yang kami hormati guru kita yang sudah hadir dengan kita beserta belajar, yang kami hormati jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama mari kita bergabung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi tempat iman, Islam serta ihsan dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bertawakal kepada Allah dengan jalan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan dilakukan dengan memberikan siar ilmu. Mudah-mudahan dengan niat karena Allah menyebabkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah turun pada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dari ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada bentuk serta pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi kurang lebih 30-90 menit dan dilanjut dengan sesi dan jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pada pagi hari ini mengambil tema 3 tempat di bumi yang bersinar sampai ke langit. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ulama al-asaba al-ulama berbagai asal-asalinah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin jamaah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin Saburan yang senantiasa mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah SWT, sehingga dalam pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di bulan ini, dengan harapan semoga umur kita semua menjadi umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat ma'assalam kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan supaya Allah kiamat nanti benar-benar baginda Nabi Muhammad menggantikan kita semua memasuki surganya Allah dengan izin Allah, dengan harapan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam. Wa warada fil hadis, dalam hadis baginda Nabi bahwa annahu saat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah ketika Nabi nasi untuk manusia yauman ing dalam suci dina. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau khutbah. Dalam khutbah pun beliau menyampaikan faqala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas ittabi'ul ulama fa innahum siratud dunya wa masabiqul akhirah. Dalam pembukaan khutbah beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai
diingatkan oleh Rasulullah. Jadi kata Anas ini umum. Mau zaman Nabi, mau zaman ba'da Nabi sampai sekarang, Anas ini manusia. Khitabnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'ul ulama. Perintah kanjeng Nabi, ittabi'ul ulama. Ittabi'u padha manto sapa sira kabeh ulama ini ulama. Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan dalam khutbah yang pertama, ini kita semua sebagai umatnya untuk bisa mengikuti jejaknya ulama. Karena kita zaman sudah akhir, yang memimpin umat adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, zaman Nabi yang memimpin Nabi langsung. Nah, setelah Nabi wafat, generasi lagi khulafaur rasyidin. Kemudian para tabi'in, kemudian para alim ulama yang zaman sekarang ini. Perintah kanjeng Nabi 500 abad yang sudah silam, Nabi mengatakan kita ulama. Jenengan loh disuruh untuk ittiba manut opo jare ulama. Ini khutbah yang pertama. Dalam penyampaian Nabi, kita diingatkan untuk mengikuti jejaknya ulama. Nah, sekarang bayangkan, semakin ilmu teknologi semakin canggih, banyak yang menghindar dari ulama. Ya betul Pak, coba dengan bayangkan, dengan tersapi waktu. Masjid didirikan Kristen, ya, pun megah, pun baik. Gimana cara untuk mendekatkan ulama? Ya ngaji. Dawuh pun buka pulau Alhamdulillah sebagai berikut. Tanda-tanda dari akhir zaman, iku wong sing gak gelem ngaji kitab ulama. Nggih. Sing disebut dengan kitab kuning kalau dengan bilang motor. Dan kitab semacam ini loh, banyak yang tidak mau membaca. Ini termasuk menghindar dari ulama. Loh, kitab ulama, ya. Ini adalah kitab yang untuk menuntun kita biar paham dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu kalau kita paham, kita tidak ulama. Loh kok mau ngaji kitab semacam ini kok? Nggih. Al-Muhajir mengadakan setiap malam atau setiap pagi hari Ahad ada kuliah subuh ngaji kitabnya ulama, kajian kitab umum. Tapi lumayan yang datang. Coba kalau kita bayangkan tanpa ada undangan konser siapapun dia dan misalkan rame berubah full ya sampai apa parkir ini boten cetak. Masjid sing kados-kados termasuk Baitullah. Ya, Baitul Mukminin. Orang yang mengaku iman kepada Allah, kenapa tidak mau mendekatkan dirinya di dalam masjid? Oh, di dalam masjid ada jamaah, oh ada kajian kitab-kitab yang lama. Loh, sepi, yuk kebangetan. Sudah dibuka oleh takmir, monggo yang ingin wawasan agama ditambah, monggo ngaji setiap ahad. Ini perintah Nabi. Betul pulau ini, ulang menyampaikan, menyambungkan Allah. Kita pun ulama manto kepada ulama. Kenapa sampai diperintah hadisnya? Karena dalam hadis lain, Nabi sudah mengatakan, man akroma alima, faqad akroma. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sejatinya orang itu memuliakan saya, kata Nabi. Bayangkan kalau saya jenengan kekuatan yang alim, jenengan ta'zimi, hormati, jenengan muliakan, itu secara otomatis jenengan memuliakan kanjeng Nabi Muhammad. Lah terus dia berkata, waman akromani faqad akromallah. Kok ono orang yang memuliakan saya, kata kanjeng Nabi, maka sejatinya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya Pak, tuntut ini dari Nabi. Umatku, ada yang memuliakan ulama, maka sejatinya dia memuliakan saya, katanya. Nah, kalau ada orang yang memuliakan saya, maka sejatinya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tinggal takbir dengan ulama kok aneh di kabesnya kita. Gimana caranya? Wis mantap ulama. Apa yang dikatakan ulama, monggo kita laksanakan dengan semampu kita. Dekat dengan ulama angel. Ini kok ingin masuk surga. Nah ini Pak, gak dulu ulama. Lihat ini sampai dahulu Nabi Muhammad al-Fatihah hadis man nadhara ila wajhil alim nadhratan fa fariha biha sallallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfila ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis lain menegaskan Nabi Muhammad dalam sabdanya, barang siapa yang memandang wajahnya orang alim dengan pandangan hati senang. Ketika dia memandang wajahnya orang alim, hatinya jadikan senang. Apa kira-kira jaminannya? Di sini diterangkan setiap satu pandangan yang menjadikan perasaan atau alim tentrem dalam hati, maka Allah akan menjadikan satu pandangan itu sebuah malaikat yang akan memintakan ampunan sampai hari kiamat. Ini hadis Nabi. Ini kumpulan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang memberikan motivasi kita ibadah. Bisa membaca kitab ini, kitab motivasi ibadah, Pak. Supaya dengan apa? Jadikan gregetnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Monggo, jangan sampai dengan lari dari Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan, orang yang lari dari ulama maka akan mendapatkan 3 hal kata-kata kita. Apa? Allah akan menghilangkan keberkahan usahanya. Wa Allahu barakah ala kasbi. Orang yang lari dari ulama, satu akibatnya usahanya jenengan tidak akan barokah. Dengan usaha apa? Tidak ada barokah. Ini kalau ada orang atau umatnya Nabi Muhammad yang lari dari ulama. Yang kedua, yakni ala sultanin zalim, akan didatangkan seorang sultan, seorang pemimpin yang zalim, katakan dia. Ini sudah terjadi. Dijadikan ketua, dijadikan pemimpin, ternyata tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, amanahnya kurang. Banyak berubah. Sudah banyak terjadi di zaman sekarang. Ini banyak Nabi 500 abad yang sudah silam sambung dawuh, ternyata buktinya di zaman akhir sudah banyak. Ini banyak. Monggo sama-sama muhasabah. Kita introspeksi, kita akan aneh-aneh dari Kanjeng Nabi. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Dan yang ketiga, orang yang lari dari ulama. Naudzubillah, jangan sampai orang yang lari dari ulama, akibatnya yang terakhir adalah ketika Allah memanggil dengan kondisi su'ul khotimah. Naudzubillah. Ini 3 ancaman orang yang lari dari ulama. Ini belum berusaha, intinya belum juga. Ini baru khutbahnya Nabi yang awal. Kenapa kita dianjurkan oleh Nabi untuk ittiba ulama? Alasannya apa? Fa'ilahum kronosa oleh ulama sesuatu dunia. Itu tadi alternatif dunia. Ulama itu lampunya dunia. Dunia ini bisa terang sebab ulama. Kalau ulamanya diambil oleh Allah sedikit akan redup. Sinar yang ada di dunia ini akan redup. Makanya ulama, Pak, ya Allah, dekatlah ulama, Pak. Jadi kan sumpah sopan ini, kiai, sopan kan guru ini jenengan. Monggo pasti ada solusi. Dan dengan sumpah dipikir biar itu masa stres, Pak. Ini betul. Nggak ada obatnya. Gimana? Ya, sopan kiai, moga-moga dapat obat apa? Yang masih bisa sih jalan keluarnya pasti. Kenapa? Termasuk ulama adalah orang-orang yang akan memberikan nasihat yang baik untuk kita. Guru-guru kita, kita anggap baca ulama, orang yang memberikan solusi terbaik untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita itu lari dari ulama, pasti kehidupan kita harus amburadul. Monggo, ini sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi, karena ulama itu siratul dunia, lampu di dunia. Wa masabilul akhirah,
Jadi dunia bisa terang, akhirat bisa terang, itu sebab ulama. Karena ini zamannya ulama, Pak, bukan zamannya Nabi. Zaman akhir zamannya ulama pengganti. Al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi Allah adalah ulama-ulama sekarang. Nah, ulama yang baik bukan ulama yang suci, ulama yang menggandeng tangan jenengan menuju jalan yang terbaik. Jangan ada ulama yang menyesatkan. Kenapa? Sudah diingatkan ulama itu ada dua. Ada ulama khair, ada ulama su. Ulama yang menggandeng tangan kita menuju jalan kebaikan namanya ulama khair, ulama yang baik. Nah, ada ulama minta, misalkan mau punya uang berapa dia, kok enak. Jangan sampai kayak gitu. Pokoknya ada ulama yang kirana dengan itu merasa gimana kok enggak kayak tuntunan yang dulu ya enggak. Kalau dengan merasa itu gimana? Sampaikan kepada pendidikan yang lain. Pak, ada ini pasti ada solusi. Mau tepat. Ikutilah ulama-ulama yang baik di jalan Allah. Pasti dengan akan dituntun oleh Allah di jalan kebaikan. Nah, sekarang ini apa? Khutbah yang kedua. Wa wa'ala kuat apa salah satu apa perkara tertutupi kang bisa madani apa salah satu abdi dalam bumi, maka ini ahli sama maring ahli langit. Ini yang disampaikan moderator tadi Pak Khul. 3 tempat yang ada di bumi ini bisa bersinar nembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya kalau kita mau habis itu ya Allah. Kita ada 37 kok ada hadis yang begitu, harus saya sampaikan kepada masyarakat. Ini mungkin jika baru dikarena ada 3 tempat yang bersinar. Tempat ini ada di bumi, tapi bersinarnya nembus langitnya Allah. Sampai malaikat bertanya, sampai malaikat bertanya, ya Allah, nopo niku kok ada sinar sampai tembus di langitnya, di langit ini. Kamu biku koyo oleh ngadani apa anu cukup apa bintang bisa main dalam langit, maka ini ahli abdi maring penduduk bumi. Kados jenengan tingali pada sinar bintang ten bumi. Nah, kok ini aneh. Penduduk langit lihat ada 3 tempat di bumi yang bersinar tembus langitnya Allah sampai cakrawala. Ini kira-kira apa? Waya halikal salasa al-masajid itu piro-piro masjid atau musola. Tempat yang pertama yang bersinar tembus langitnya Allah itu pertama masjid, Pak, atau musolanya Allah. Masjid-masjid yang dijadikan bangun kata senjata ini dilihat oleh malaikatnya Allah di langit sana itu bersinar. Dimanapun berada masjid itu bersinar semua. Ini yang pertama. Tempat yang pertama di mana tempat ini bersinar sebagaimana sinarnya bintang untuk menembus ke bumi. Bayangkan masjid, Pak. Makanya masjid tempat yang baik. Tapi kenapa masjid dibangun agak gini? Subuh cuma 3,5 kalau itu 3 sok setengah, punya sedikit mau. Terakhir Ustaz Jian dari kata, saya lihat dari belakang misalnya, 3,5. Masjid ya harusnya itu. Coba kritiknya ke masjid itu kapan kira-kira? Coba tidak ayat-ayat Rasul sampaikan. Kapan kira-kira masjid muhajirin itu ramenya sholat 5 waktu kados ramenya Jumatan. Coba Jumatan. Karena Jumatan di sini Rabu sampai 3 lantai sampai uya-uya. Kapan kira-kira subuhnya masjid muhajirin itu seperti Jumatan? PR itu takdir. Kenapa? Masjid inilah tempat yang menjadikan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Coba dengan sholat di rumah, Allahu Akbar, tenang betul tak kira-kira. Apalagi tanggal muda, tok di miro, bikain apa takia,
Oh repot. Sami Allah belum siap itu ya Allah. Kaget. Ini di rumah. Wis kata Nabi Muhammad, sholat jamaah afdal min sholat fardhi bisa wa ismina darajat. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Selisih 27 derajat. Kenapa? Ini hadis kok sering kita tinggalkan. Sholat jamaah kok gak gelem. Nggih. Nah ini repot. Monggo jamaah di Bapak. Meskipun ini sunnah akadah, sunnah yang sangat diajarkan, monggo greget itu dengan harus ada. Kenapa? Tempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah masjid. Coba bayar, dengan di kapan masjid penuh full setiap sholat maktubah, sholat fardu seperti ramainya sholat Jumat. Wah kalau gitu lebih sholat kiamat, wah saya mau terbang. Hari ini kok full terus aku bisa kiamat, wah kalau tidak usah itu. Kapan kira-kira? Kenapa termasuk tempat yang bersinar yang tembus langitnya Allah adalah masjid? Monggo masjid ini dinamakan Allah samudawah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang meramaikan masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman. Loh, kok ono orang yang dekat masjid kok gak mau ke masjid? Repot. Monggo kita muhasabah introspeksi. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan dengan umur yang panjang, gunakan umur ini dengan barokah. Dengan cara gimana? Melakukan ibadah atau amal yang soleh. Wabaikul alim. Yang kedua adalah rumahnya orang alim. Rumah dalamnya kiai-kiai. Dalamnya orang alim ulama ini bersinar, katakan Nabi. Tembus langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kalau jenengan ada apa-apa sowan kendalemi kiai, sowan kendalemi orang alim. Kenapa? Rumahnya orang alim adalah pilihan Kanjeng Nabi. Ini termasuk tempat yang bersinar di bumi, yang sinarnya ini tembus langitnya Allah. Malaikat gumun, heran malaikat, lu kok sampai ada 3 tempat kok bersinar langitnya Allah. Malaikat bingung, kok kayak lentera yang ada di langit, jadi berupa bintang-bintang. Nah ini mau ubah. Yang pertama masjidnya Allah, yang kedua rumahnya orang alim ini bersinar, masya Allah. Dan jangan dengan orang alim kok nggak mau, ini salah. Sekali lagi monggo kita sadari diri kita masing-masing. Sowan dan dari orang alim pasti Pak alim. Jangan coba dengan masuk ke orang alim seperti Pak Yai lagi misalkan di selama alim. Jadi kan masuk seperti itu. Masalah dengan problem yang ada di rumah dan di luar pasti Pak nanti ada jawaban dari dia. Pak Yai kok lagi sengaja kalau usaha kok lagi sengaja nopo kira-kira kalau wiridan nopo yang kira-kira bisa menarik pembeli dan lain sebagainya. Maka dikasih pasti wes istighfar saya akeh kita akan dosa misalkan Pak Yai jadi apa? Tidak ada kesulitnya. Mungkin Kiai kita mengucapkan sesuatu itu luar biasa nilainya. Bukan kehendaknya sendiri, tapi itu pasti dari Allah. Kiai ketika mengucapkan sesuatu yang baik untuk mendorong diri kita, itu min Allah. Ya, dari Allah. Wis tidak usah banyak-banyak kita langgengkan ya, kontinus dabari baca istighfar 1000 kali. Islam baik istighfar. Mungkin dari istighfar itu bisa menutup dosa dengan bisa apa? Dagangan laris dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Lo dulu ngaku tapi kalau semangat al-mafran dalam waktu kalau tak sadar mata kalau ini difonis oleh dokter buta selama mata saya ke Bojonegoro karena saya memang nggak bisa lihat saya lihat ini alhamdulillah sudah bisa lihat. Saya di tahun 2003 saya diuji Allah baca kitab nggak bisa, nggak kelihatan, lihat orang nggak bisa.
Sobat kerja, ya ini nggak pinter. Ini mata kok kan gimana kerja ini? Kalau ini itu sakit, kalau cek-ceknya dan sakit, pedesnya sakitnya, tiba-tiba kok nggak bisa lihat, kok beneran kape, kok nggak bisa lihat. Sobat kerja, coba ada dokter di Bojonegoro itu spesial mata, coba bisa diantar keponakan beliau. Enak diantar dibiayai Pak. Saya nggak mengeluarkan apa-apa. Satu periksaan 1.500.000 waktu 2003 ini. Satu tetes mata ini 25.000 zaman dulu. Satu tetes mata. Perlunya luar biasa. Akhirnya selain beliau mengarahkan ke sana, saya dikasih apa? Istri bojo itu setiap sekolah. Insya Allah akan memberikan obat. Alhamdulillah. Cuma dikasih apa? Satu ayat. Kenapa saya ingat? Wa nazzilul Qur'an ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Apa ini mungkin ya? Kenapa saya suruh Bapak Ibu membaca satu ayat ini? Tak baca setiap baca surat Al-Quran. Tak baca sambil setelah itu saya usah-usah berdoa. Bismillah ya Allah. Di pondok selama 1,5 tahun saya nggak bisa lihat. Gimana? Kalau mau butuh kakak saya. Ini benar-benar dengan barokahnya kiai memberikan saran. Dan ini mumpung dengan masih ada kesempatan untuk sopan-sopan kita. Kenapa? Salah satu dalilnya kiai adalah yang bersinar membusuk cakrawala. Dekat dengan kiai, insya Allah enak dunia akhirat. Kenapa? Ini sudah jaminan. Karena ini yang dakwah Rasulullah, yang dakwah adalah kanjeng Nabi, bukan Pak. Ini saya cuma menyampaikan sekali. Ini hadis yang mana Nabi Muhammad menyampaikan rumahnya orang alim, dalamnya orang alim ini bersinar. Kenapa? Orang alim ini pilihan Allah. Apa yang beliau ucapkan itu min Allah. Ini pengganti kanjeng Nabi kan. Mumpung kita zaman ulama, kita dekat dengan ulama. Nah kalau zamannya Nabi, kita dekat kanjeng Nabi. Zamannya sahabat, kita dekat para sahabat dan Allah. Dan kan zaman ini zamannya ulama, monggo dekatlah dengan ulama. Biar tidak ada akibat nanti kalau kita lari dari ulama. Pun sampai kayak gitu. Kalau sampai dengan itu lari dari ulama, 3 ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya dengan tidak ada barokahnya, akan didatangkan pemimpin yang boleh, dan yang ketiga matinya suruh khotimah naudzubillah. Monggo kita muhasabah di hari Ahad yang baru kali ini. Bukan Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada alim ulama, kepada masjid Allah. Dan yang terakhir, 3 tempat ini wabaitu hafidul, tempatnya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini biasanya hafidul Quran, bukan orang yang hafid, Pak. Nabi Muhammad mengatakan orang yang hafid Quran itu menghafal Quran bukan hafid, tapi hamil Quran. Jadi kita itu salah kaprah di Indonesia. Orang yang hafal Quran bukan al-hafid, bukan, tapi al-hamil. Apa artinya hamil? Membawa. Jadi orang yang hafal Quran itu membawa Quran dalam hati. Makanya orang yang hafal Quran itu benar-benar hati dan tingkah lakunya seperti Quran. Bukan terus orang hafal Quran tingkah lakunya kok nggak seperti Quran, itu bukan. Kenapa orang yang hafal Quran katakan Nabi zaman Nabi, para sahabat itu tidak ada yang hafal 30 juz, Pak. Sahabat itu apanya cuma 1 surat, 2 surat, itu al-hamil. Rasanya al-hamil. Makanya di dalam hadisnya Nabi, wabaitu hafidul Quran, yang ketiga adalah rumahnya orang yang gemar membaca Quran. Yang jelas termasuk kalau jenengan itu 1 hari bisa 1 juz, 1 hari 1 juz, itu termasuk dalam jenengan ada dalam yang bersinar yang akan nembus langitnya Allah Subhanahu. Makanya rumah itu jenengan bagi Pak, bagi pahala. Lalu gak ada rumah, gak ada pahala,
bagian. Jangan semua itu di masjid. Sholat sunat di masjid, sholat wajib di masjid, baca Quran di masjid, wiridan di masjid. Ya rumah dibuat apa? Oh, mainan HP, nonton film. Apa nonton? Rumah itu ada bagiannya. Biar rumahnya itu barokah. Gimana? Wis sholat sunatnya di rumah. Itu anjuran Nabi, Pak. Sunnah qobliyah ba'diyah, ya sunnah qobliyah di rumah. Nanti kesini wajibnya sekali ba'diyah. Di sini baca Quran, nanti sampai rumah baca Quran lagi, Pak. Biar apa? Rumahnya barokah. Kenapa? Ini disarankan oleh Kanjeng Nabi. Rumahnya orang yang gemar membaca Al-Quran itu termasuk rumah yang akan bersinar, sinarnya nembus sampai langitnya Allah. Ini hadis Nabi. Mungkin baru jadi dengar ini, mungkin kaget. Kalau baru buka kitab anak itu syaratnya kita mungkin kita fikih menjelaskan macam-macam, terus ada syarahannya itu menjelaskan untuk memperkuat dari penjelasan ulama ada hadisnya Nabi. Masya Allah, kok enak. Saya membawa kitabnya besar Pak, nggak cukup. Boleh digantung. Akhirnya saya tulis. Nah ini hadis yang memberikan motivasi kepada kita supaya apa? Kita kritiknya kepada masjid ada. Mau dirapikan masjidnya Allah. Bukan masjidnya Pak Khalid, bukan masjidnya takbir, tapi masjid kita bersama. Sampai di dalam hadis Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'minin, kata Nabi. Masjid itu rumahnya setiap orang yang beriman. Hotel yang jadikan itu masjid, Pak. Bukan untuk tidur, tapi untuk beribadah. Tempat inilah yang sangat mendekatkan diri kepada Allah. Monggo dirapikan masjidnya. Jangan sampai ramainya ketika ada PHB itu rapat dirame-rame, pemilihan ramai ngaji sepi. Betul Pak, kalau berkah, kalau jajan, kalau duit, jangan lihat itu, coba. Ini nggak benar. Kalau Allah itu memberikan pahala, dinyatakan langsung di depan masjid. Mungkin masjid ini sebelum subuh ramai Pak. Cuma karena Allah tidak menampakkan pahalanya sholat jamaah subuh, maka Allah pengen ini dirahasiakan. Coba ternyata enggak nambah. Ternyata pengen ini. Tadi ngapun Nabi sudah janji kepada Allah. Ketika Nabi dipanggil, ya Muhammad, apapun yang saya ciptakan ini karena engkau. Ya, saya menciptakan langit bumi karena engkau. Saya menciptakan ini karena engkau. Akhirnya Nabi minta, ya Allah, karena semua yang engkau ciptakan karena saya, karena Muhammad, saya minta satu ya Allah. Apa Muhammad? Mohon, jangan sampai satu pun umatku yang engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Perjuangan Kanjeng Nabi untuk umatnya sampai Nabi mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, jangan sampai satu pun umatku yang engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah. Usahanya Kanjeng Nabi supaya kita umat yang akan dimasukkan semua ke dalam surga Allah. Tapi Allah dijawab, yang usia Muhammad. Enggak gitu. Umatku yang akan saya masukkan ke dalam surgaku kalau mereka adalah orang-orang yang taat dan takwa kepada. Betul enggak Pak? Masa orang yang masuk surga, maka sebuah setiap hari pertolongan ke sana ke sini, enggak pernah ke masjid, kok enak masuk surga. Dan jadi langsung sumbang mulai dari pagi sampai tua, bomboan, amalnya diterima apa enggak kan ngoten. Ini enak buat enggak pernah ke masjid, malam mingguan di full lagi, angkringan, ngobrol gitu enggak ada manfaatnya. Ngono kok pengen masuk surga. Nah ini gimana? Monggo Pak, kritiknya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan monggo selain dengan jaga dirinya juga jaga ahli keluarganya. Kenapa? Allah SWT, "Qu anfusakum
wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga dari api. Mungkin ini yang saya sampaikan di bagian ini. Semoga manfaat dan barokah kepada panjenengan, dan semoga apa yang menjadi motivasi ini dari Nabi Muhammad supaya kita bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah melalui masjid, melalui sowan kendaranya alim ulama, dan melalui gemarnya kita membaca Quran. Ini termasuk 3 tempat yang bersinar di bumi yang akan menembus langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa siang selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Farid. Alhamdulillah, kemudian dari pemaparan tema pada pagi ini yang mengambil tema 3 tempat di dunia yang bersinar sampai tembus ke langit. Untuk melihat untuk tema pada ulama sesuai dengan pagi ini maupun bagi bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk mengawali saya menanyakan, tadi kan disebutkan untuk biar kita rumah kita ada sinar sampai tembus ke langit dan membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran itu apakah kita harus membaca basicnya Al-Quran punya itu, atau bisa melalui HP? Dan sekarang kan untuk kan saya melalui HP, atau kita bisa hafalan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang terus, karena zaman kita sudah zaman yang begitu nopo teknologi sangat canggih ya. Gimana intinya bagaimana membaca Quran di HP model? Enggak kan biasanya sekarang banyak yang ada Al-Quran di HP. Bagaimana model? Apakah bisa sama kayak Tetap sama, ya, tetap faedah dan fadilahnya sama. Intinya kan qiraatul Quran. Ya, intinya qiraatul Quran. Cuma yang dibahas oleh ulama itu membawanya. Di dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran atau membawa Quran kecuali orang-orang yang punya wudu. Kalau masalah membacanya tetap sama. Baik jenengan membaca Quran yang seperti yang jenengan di mushaf itu ataupun di HP itu sama. Cuma ulama beda pendapat di dalam masalah HP Al-Quran ini. Menurut ulama Mujahid ini sudah pernah dibahas oleh Basul Masail, lembaga di Basul Masail di di musola Palapan kalau itu yang dibahas. Sampun dijelaskan ulama untuk masalah di Android. Tadi kalau masalah bacanya sama ya. Untuk masalah di Android masih ada perkhilafan ulama. Di mana aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita? Ketika kita nggak punya wudu, apakah kita tetap bisa baca? Ulama berbeda pendapat. Ulama yang kuat tetap ketika dengan bukan aplikasi Al-Quran, seharusnya kita punya wudu. Jadi kan nyentuh HP. Yang tidak diperbolehkan menyentuh HP ketika menyentuh dengan kondisi tidak punya wudu di tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Mbok itu di HP, mbok itu di mushaf yang dicetak. Ketika dengan menyentuh dengan kondisi mboten punya wudu tidak diperbolehkan oleh Allah. Tapi kalau sekilas dengan membaca boleh enggak? Nggih, ngoten. Nah, ketika jenengan junub bagaimana? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kecuali orang-orang yang menghafal Quran, dia khawatir lupa. Sehari dia sudah punya azam, sudah punya program saya sehari harus sekian juz. Ternyata dia junub misalnya. Ini dibahas ulama. Boleh nggak kira-kira orang yang semacam itu? Orang yang hafal Quran yang
dia seharinya itu harus terus harus murojaah. Ternyata diperbolehkan dengan niat zikir kepada Allah. Niatnya zikir, bukan niat membaca Quran. Kalau niatnya membaca Quran boleh paham, tidak boleh. Tapi niatnya berzikirlah dengan zikir kepada Allah boleh. Jadi di dalam kita diterangkan semacam itu. Jadi untuk masalah membaca baik di mushaf ataupun di Android tetap sama pahala. Satu huruf 10 kebaikan yang kita terima, 10 kejelekan yang dihapus oleh Allah. Itu sama. Habisnya Nabi semacam itu. Nah, cuma pemandangan ulama yang beda di Al-Quran. Cara ada yang mengatakan tidak apa-apa cuma di Android bukan mushaf. Ada yang tetap, tapi yang lebih kuat di ulama yang mengatakan kuat itu tetap sama dengan mushaf. Ketika dengan buka aplikasi itu namanya sudah Quran. Aplikasi Quran tetap Quran. Kecuali kalau kita dikeluarkan campurnya aplikasi Quran dengan aplikasi lain itu berarti tetap sama. Jadi kan membawa Quran di dalam tas. Ya, misalkan ini tas, saya bawa isinya macam-macam. Ada kitab, ada Quran, ada HP, ada macam-macam dalam satu wadah. Jadi kan kondisi boten punya wudhu, tidak punya wudhu, gimana wudhunya? Tidak apa-apa. Niatnya apa? Membawa barang, tidak niat membawa Quran. Itu boleh. Tapi kalau niat membawa Quran, beda lagi. Jadi ketika Quran itu barang satu wadah dengan barang yang lain, dengan bawa dengan kondisi tidak punya wudhu, itu niatnya bawa barang. Itu baru diperbolehkan ulama. Sama tadi. Aplikasi kan banyak di HP. Itu kan satu barang berupa Android di dalamnya aplikasi banyak. Quran, macam-macam. Dan ini sama gambarannya ketika dengan bawa satu barang ini di dalamnya banyak ada Qurannya juga, maka sama dengan hukumnya di dalam jika kita buka Qurannya itu akan sama dengan buka aplikasi Quran. Gimana caranya? Yang dibuka dengan kondisi dengan mudamu. Makanya ini harus tahu ilmu semacam itu harus paham. Kenapa? Tidak sembarangan. Makanya Quran kalau ada yang jatuh langsung diambil. Dengan kita ta'limul ta'alim itu Quran, sobekan Quran itu wajib tak kita. Ulama sampai mengatakan sobekan Quran kan kadang-kadang alas sobekan kertas. Ini kadang kita mencapai apalagi ngapunten masjid taklim Yasin dan taklim ngapunten sering keluar lihat, masya Allah. Yasin ditaruhkan lantai bukan ansal pak. Ini kalaunya Allah, ya ngapunten kadang-kadang. Ini sering keluar lihat. Saya mau ingatkan, pernah saya mengingat sama dia. Pintar di sana. Orang yang akan belum tahu saya yang mulia. Pas saya dapat undangan itu tak ngapunten. Jangan ditaruh di lantai. Orang itu cuma kertas ini kok ampun. Bukan dilihat kertasnya tapi isinya. Ini kawan-kawannya Allah. Di dalam kita taruh bukan ansal pak. Quran Allah ketika numpuk, misalkan ini kita Quran tafsir, cara menumpuknya barang ini tidak boleh sembarangan. Yang pertama harus Quran di atas, baru tafsir, baru kitab-kitab ulama, baru bahasa Indonesia, matematika paling bawah. Nggak boleh harus Quran paling bawah, di atasnya tumpuk-tumpuk. Itu ulama sampai ngatur semacam itu. Cara menata numpuk barang-barang sama Quran. Ini jadi apa yang disampaikan Pak Farid tadi, pertanyaannya adalah kalau membaca tetap sama bahannya, cuma kalau di Android cara meganya tetap ketika dengan buka aplikasi tetap dengan kondisi suci artinya punya menyentuh tetap harus menyentuh ini udah kok ayat-ayatnya huruf-hurufnya betul aksal samanya dengan buka mushaf Al-Quran. Ya, ada lagi? Oh, satu lagi. Ini kan malas maca dah. Halo. Malas maca. Bagus nggak? Oh malas. Setel aja video.
yang sudah sopo itu pahalanya sama enggak dengan mendengarkan. Baik, ya. Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi ada, Bismillahirrahmanirrahim, tentang masalah membaca, mendengarkan atau dengan lain bagaimana dengan wasilah-wasilah itu pahalanya sama. Ketika ada macam saya Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja, dengar saya baca dengan gimana pahalanya sama. Orang yang baca pahalanya sama, orang yang mendengarkan sama. Makanya ketika jenengan mendengarkan Quran fastabiqu mongko padha ngrungokno sapa sapa. Idza quri'al Quran fastabiqu wa ansitu. Kata Allah, ketika Quran itu dibaca fastabiqu, dengarkan. Wa ansitu, dan menengok ojo ngobrol. Ayat Quran itu setel ngobrol kalau di masjid. Nah, ini yang repot lagi, ini yang binasa. Ini sama dahulu Allah. Idza quri'al Quran fastabiqu wa ansitu. Dengarkan dan diamlah. Anak-anak maknanya. Makanya ketika ada orang yang baca, pahalanya sama orang yang mendengarkan. Makanya kalau jenengan punya istri ketika hamil, misalnya istri saya nggak bisa baca Quran, dengarkan di HP, di perutnya, biar anaknya ini dengar Quran dan diniati semoga termasuk min ahli Quran ya Allah. Lo ada semacam itu Pak. Di daerah saya orang nggak bisa baca Quran, ingin anaknya jadi penghafal Quran. Jadi sarankan kiai, ya wis kiai yo. Udah mau apa enggak? Mau kenapa ya? Coba paling mereka peletot mau sih. Ya berikut ini HP ada di setel enggak apa. Kok apa ibu orang nak terus niat ngomong tadi. Terus ini juga beneran jadi hafal Quran. Sarankan kiai Pak. Dengarkan kalau bayi masih 4 tahun dia berkata 4 bulan sampai 7 bulan didengarkan HP harapan orang tua, ya Allah jadikan anak ini hafal Quran. Lihatnya orang tua yang kayak gini Pak, Allah kabulkan. Lihatnya orang tua semacam itu, ya Allah. Orang nggak biasa, ibunya nggak bisa baca Quran, tapi senang kalau orang alim, orang kiai itu, bapak itu baca ya kepada yo alif lam Bismillahirrahmanirrahim itu sudah pas tapi gimana Pak? Allah ngabulkan niatnya apa ibunya. Makanya ibu itu terhadap anak itu kuat Pak. Sekali lagi jangan sampaikan ke ibu ini. Kalau doakan anak jangan sampai doakan yang jelek, terutama ibu. Kenapa? Wasilahnya dengan anak itu luar biasa. Sampai diterangkan ulama dan kita, kecerdasan anak itu 75% ke ibu, 25% ke bapak. Sedikit bapak. Meskipun bapaknya pintar dan luar biasa, betul betul. Ini ulama. Saya pernah kasih sama bapak itu kaget dulu. Kok ini yuk? 75% itu lahirnya ke ibu, kecerdasan anak. Makanya kalau ibu itu doakan anak yang baik, makanya ketika anak salih itu didoakan. Bu, berangkat ya. Saya dibagi deh. Sumpah dulu sebelum didoakan. Ibu itu asli. Saya dulu seperti itu Pak. Saya perhatikan karena saya disarankan mbak saya enak sekolah SD, sumpah kali ibumu minta doa. Tak praktekkan, Bu, doakan anak. Yo, semoga nanti satu Pak. Alhamdulillah Pak. Sering bukan aku nak awak lagi nggak satu nggak mak apa nggak film aku apa ngabur aku. Belum coba ini apa cerita ini belum. Wis karena saya dikasih mbak saya, kue nak pinter, wis ketika kamu itu apa sekolah minta doa orang tua, ibu cerita. Jadi bisa untuk mendengarkan sama pahalanya dengan yang membaca. Tapi mohon maaf, kalau membaca itu dalam kondisi ada di sampingnya orang tidur, jangan dikeras-keras. Itu keterangan Pak tidak boleh. Ya ada orang tidur sama Bismillah, itu mengganggu orang tidak baik. Meskipun perbuatannya dengan baik, membaca Quran baik, tapi di samping jadi kan itu ada orang tidur baru lelah, jangan dikeras-keras, pelan-pelan. Ini mau dibahas ulama. Jadi biar tidak mengganggu orang lain.
Sebenarnya baik pendidikan membaca Quran, tapi mengganggunya itulah yang akan mengakibatkan fatalnya pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin itu masih. Mari kita doa semuanya apa yang kita hajatkan dan apa yang kita gandari untuk hari ini dan selanjutnya. Kita semuanya memerlukan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang lancar dan barokah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم سبحان الله في الحق الحق الذي لا شريك له المستقيم وعلى اله وصحبه حق ربك العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات اللهم سلمنا صدرنا وسلم ذرياتنا يا الله من آفات الآخرة ومن الماء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسأل علما نافعا وعملا متقبلا علما نافعا ورزقا واسعا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مسلما اللهم يسر أمورنا ويسر أمور أولادنا يا الله أمور الدنيا الآخرة يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وإياه بفضلك الواسع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله سيدنا محمدا كلا وأبو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah.